Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang selamat sore. dan selamat malam teman-teman. Sesuai dengan waktu nontonnya aja ya. Oke, halo sobat podcast, selamat datang di Kami Podcast Kale PMI. Dengan saya Irma Rafika saya Ira Setiani. yang akan berbincang-bincang tentang hal-hal yang bikin hati hangat dan semangat kita hidup lagi. Ya, krik-krik deh. Oke, ini hari ini Kak Irma. Jadi karena kemarin kita membahas tentang donor darah, ternyata kok banyak sekali ya Pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya. Iya, jadi Oke. kita nanti bahas mungkin tentang syarat-syarat donornya. Oh iya. Iya. Kemarin belum lengkap ya. Belum berarti ya? lengkap lah, belum ada jamu-jamunya ini. Oh iya. Ini mumpung ada pemateri kita juga, narasumber yang Masih luar sama biasa ya? sekali, masih sama. Jadi teman-teman, kita akan lanjut di part 2. Nah, kalau masih rame lagi, kita akan lanjut ke part 3. Tapi part 3-nya silakan teman-teman Datang cari ke PMI langsung gitu datang ya? ke PMI langsung, cari Cari Pak Pak Alif. Alif. Nah, kalau Pak Alifnya nggak ada gimana Kak Irma? Cari sampai ketemu. Cari aja sampai ketemu, bilang aja mau cari Pak Alif buat nanya langsung gitu ya. Iya, Oke, gitu. ini selamat datang Pak Alif. Datang Selamat kembali ya. datang, salam sehat Salam untuk sehat. kalian semua. Iya. Oke. Ini karena kita kemarin bahas tentang donor darah, waktunya ternyata kurang sekali Pak Alif. Iya. Jadi syaratnya itu mungkin ada yang sehat, terus tidak boleh minum obat seperti itu ya. Kita lupa, jamu itu termasuk obat nggak sih Pak? Sebenarnya kalau jamu itu termasuk obat ya. Beberapa orang masyarakat yang di umum itu jamu itu dianggap sebagai obat. Tapi sebenarnya gini, ada jamu itu yang jamu bersifat alami itu yang buat dari kunir asem, dari temulawak, ada pula jamu yang jamu seduh. Nah, kalau untuk jamu seduh itu kan kita tidak tahu apa komposisinya, apa isinya, jadi kita tidak berani untuk langsung segini gitu. Cuma kalau untuk orang-orang yang habis minum jamu itu kita nunggu adalah 3 hari, sama seperti dengan obat. Nah, kemudian untuk jamu yang seduh selain kunir asam lah ya. Kalau kunir asam nunggunya adalah 1 kali 24 jam. Hanya kunir asam aja. Hanya kunir asam aja dengan nyebut merek iya. kan. Jangan lupa Mohon nanti, mohon siapa tahu nanti ada jenis-jenis itu. obat seperti itu yang Obat untuk herbal. herbal itu adalah sama 1 kali 24 jam. Boleh, tapi ya itu tadi nunggunya 1 kali 24 jam. Kalau obat jamu yang seduh yang kita tidak tahu komposisinya, kita anggap itu sebagai obat. Jadi 3 kali 24 jam. Oke. Oke. Obatnya banyak ternyata ya. Iya. Oke. Nah, ini aspirin itu masuknya di obat juga sama. Aspirin itu masuknya di obat karena aspirin itu kan efeknya dia untuk mengencerkan darah. Iya. Itu sama, kita nunggunya adalah 3 hari. Tapi kalau obat ini Pak tambah darah yang Tambah darah monggo enggak apa-apa. Nggak Kalau masalah untuk ya? vitamin, kalau untuk suplemen itu enggak apa-apa. Kita ada waktu jedahnya. Langsung donor enggak apa-apa. Boleh, enggak masalah. Yang penting nanti kita pemeriksaan HB-nya bagus, tensinya bagus. Oke. Iya. Berarti kalau antibiotik juga harus nunggu Antibiotik dulu tidak boleh harus nunggunya 3 hari. Nah, ini karena misalnya ada yang mau donor darah, kepalanya pusing nih Pak, atau mungkin agak pilek gitu ya, tapi nggak sama sekali belum minum obat, itu boleh belum? Kalau sudah seperti itu, kita tidak boleh donor karena syarat utama donor itu kan yang pertama ditanyakan adalah sehat. Oh, sehat, walaupun pusingnya sedikit aja. Iya, apalagi naik kurang uang itu tambah pusing lagi. Ya, Kalau itu kanker ya, Pak? Itu kalau sudah kita ada indikasi untuk mengarah ke batuk pilek, ya kita nunggu baru betul-betul sembuh gitu Oh, loh. gitu. Sama. Kalau kita sudah tidak ada gejala, baru boleh donor lagi. Oke. Nah, ini kemarin itu kita tanya tentang hamil dan menyusui, Kak. Oh iya, hamilnya belum ya? Karena menyusui tidak boleh, mungkin hamilnya boleh enggak sih, Pak? Otomatis tidak boleh. Nggak boleh Kalau juga ya? kondisi orang hamil itu tidak boleh donor. Nah, ini kalau hamil enggak boleh, ini tentang perempuan juga ya, Pak? Oke. Iya. Jadi
perempuan itu setiap bulannya itu kan kedatangan tamu nih Pak, menstruasi. Itu boleh nggak sih? Ya sekalian aja gitu. Oke. Tamunya nanti dicegat di depan ya, biar tidak masuk. Kalau untuk menstruasi itu jaraknya adalah 7 hari dari setelah dia bersih. Jadi bukan dia datangnya tambah 7 hari, bukan. Jadi hari ini terakhir dia bersih tambah 7 hari. Oh, Nah, itu berhubungan dengan kadar hemoglobin yang nanti kita periksa. Biar KB-nya memenuhi. Kalau orang yang sudah haid itu kan secara alami dia pengeluaran darah. iya. Nah, otomatis kadar HB-nya akan turun. Disadari maupun tidak itu tetap akan dia turun. Makanya kita nunggunya 7 hari baru pemeriksaan HB. Kalau HB-nya bagus lebih dari 12,5 baru boleh donor. Oke. Oh, nah, gini Pak. Misal ya, saya kan mau donor gitu kan. Tapi hari ini ternyata teman aku nih baru divaksin Vaksin. cacar air gitu loh. Nah, aku kan kayak berkontak dengan dia kan. Itu aku boleh donor gak sih? Sebenarnya yang divaksin temenmu apa kamunya? Temen. Temen, ya kalau yang divaksin temenmu ya tidak masalah, ya kamu donor tidak masalah. Tapi kalau untuk temenmu, kalau yang habis vaksin itu nunggunya adalah 3 bulan, sama kayak hepatitis itu nunggunya 3 bulan. Terus ada sekarang itu yang berangkat haji. Oh iya. Nah itu kan meningitis itu agak lama ya, 6 bulan baru boleh donor meningitis. Terus kalau yang dulu rame-rame penyakit endemi yang kemarin yang flu Iya. itu Flu apa ya? yang Flu kita burung bukan? dikarantina sampai Yang- berapa bulan yang itu COVID itu ya Pak. itu sempat kita lama, cuma untuk kalau COVID itu hanya 7 hari sudah boleh donor. Oh gitu. Cuma sekarang kan sudah tidak ada nggih. Kalau Semoga untuk saja ndak ada. ada yang habis vaksin flu sekarang itu kan sebenarnya batuk pilek kan ada vaksinnya kan. Itu sama nunggunya adalah 7 hari. Oh. Bukan seperti hepatitis yang nunggunya 3 3 bulan. bulan. Ya. Yang paling lama berarti hepatitis. Meningitis 6 Oh, bulan. meningitis. Oh iya. Itu kalau ke Mekah atau Madinah, ke Iya, Arab betul. Saudi. Yang enggak ke sana aja, yang intinya traveling luar negeri lah. Nah. Biasanya kan itu ada syaratnya seperti itu. Nah, misalnya kalau kayak saya habis ke Jepang Pak ini. Jepapangan. Bukan Jepang Pakis yang ada di Kudus ya. Ini yang Jepang Tokyo ini. Oke, siap. Atau Korea Selatan aja lah. Oke, siap. Kalau yang biasa traveling Iya. itu untuk yang sering bepergian ke luar negeri itu kita ada batasannya. Jadi batasannya adalah 3 bulan. Oh 3 bulan. Jepang, Malaysia, Cina, yang penting itu dia faktornya ada luar negeri itu nunggu setelah dia datang di Indonesia itu adalah nunggu masa iddahnya 3 bulan. Oke, berarti ada masa idahnya juga. Ada masa ternyata. iddahnya 3 bulan. Oke. Wow. Ini Nah, Pak, gini. Ada temanku cerita gitu kan. Dia habis ditransfusi darah gitu. Pernah mendapatkan transfusi darah gitu. Terus dia pengen nih donor. Itu boleh gak sih? Oh, boleh sekali, boleh sekali. Jadi banyak pendonor kita itu yang karena saya pernah ditolong, karena ibu saya pernah dapat darah, karena saudara saya pernah dapat darah, akhirnya saya pengen jadi donor aktif. Boleh sekali. Kalau untuk yang habis menerima transfusi itu adalah 6 bulan. Oke. oh 6 bulan. jaraknya 6 bulan. Ada jaraknya 6 bulan, termasuk dia kan opnam. Iya. Tapi dengan syarat bukan dia karena operasi loh ya. Iya. Oke. Nah, bukan karena dia operasi. Jadi kalau setelah 6 bulan itu boleh donor. Kalau yang habis transfusi itu 6 bulan boleh donor. Tapi ya tetap sama dengan satu syarat, kesehatannya terpenuhi. Oke. Dan HB-nya juga terpenuhi. Ini kalau misalnya terkena DB kayak gitu ya. Ini pernah dengar, mohon maaf, di Indonesia itu kan ada daerah-daerah tertentu, Bapak. Kalau misalnya boleh nyebut nggak ya negaranya? Tetap negara Indonesia, hanya di pulau-pulau tertentu yang kemungkinan ada malarianya. Betul sekali. Jadi kita tetap tanyakan, ada dalam info concern yang kita tanyakan itu ada beberapa kota atau beberapa provinsi itu yang memang bukan dicekal ya, kita tanyakan. Satu untuk malaria, karena
daerah Papua, daerah di Sumatera dan daerah di Kalimantan itu kan mereka pandemi malaria ya. Iya. Jadi kalau mereka baru datang dari sana, kita masa tunggunya itu adalah 3 sampai 4 bulan. Itu baru boleh donor karena itu tadi kalau di tempat mereka itu ada pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan untuk malaria. Oh, kalau donor di sana? Betul, kalau yang donor di daerah endemi malaria itu ada pemeriksaan sendiri lagi untuk pemeriksaan malaria. Berarti tidak masalah ya Pak? Tidak masalah kalau untuk yang di Pulau Jawa ini kan karena di Pulau Jawa ini bukan endemi malaria, jadi ya tidak masalah. Oke. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan untuk malaria, jadi si pendonor itu sendiri kita tanyakan riwayat travelingnya. Oke. Ngomong-ngomong soal penyakit nih, kalau misal ada penderita HIV itu boleh donor gak sih Pak? HIV tidak boleh donor ya. Jadi kalau yang 4 macam kita screening itu jadi hepatitis B, hepatitis C, HIV itu termasuk penolakan yang selamanya. Jadi kalau sudah satu itu kedeteksi, kita tidak boleh donor lagi. Kalau memang dia pengen donor, kita bisa fasilitasi itu untuk pemeriksaan ulang. Jadi dia kemarin terkena apa, hepatitis B atau hepatitis C, kita bisa nyempel kemudian, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya itu negatif, boleh kita donor. Tapi kalau hasilnya masih positif, ya selamanya sudah tidak bisa donor. Kayak model kita cross check. Oh, cross checknya. Gitu lagi. Nah Jadi, ini kalau iya. jadi kita tidak langsung memvonis ini langsung hasilnya positif. Cuma kalau dia sudah dikasih tahu, ya sudah, memang tidak selamanya tidak bisa donor lagi. Itu salah satu untuk penolakan yang untuk selamanya. Oh, ada penolakan sementara juga berarti? Ada penolakan sementara. Penolakan sementara itu salah satunya kan minum obat itu tadi. Yeah. Minum obat, terus vaksin, masa haid, terus hamil menyusui, itu kan salah satu penolakan sementara. Kemudian tensinya itu yang boleh diambil itu kan di ring untuk sistolnya itu 100 nyampe 150. Oh. Kemudian di diastolnya itu dimulai dari 60 nyampe 95. Nah, itu kalau sudah masuk ring itu baru boleh donor. Tapi kalau misalnya ring itu tidak terpenuhi, ini masuk pada penolakan sementara. Kalau ini sudah nanti tensinya sudah bagus, ya dia boleh donor lagi. Sama dengan HB pun sama. Kalau dia HB-nya kurang dari 12,5 ya penolakan sementara. Begitu dia HB-nya bagus ya monggo boleh donor lagi. Nah, ini tadi kan sudah segitu banyak penyakit yang tidak diperbolehkan ya Pak. Kalau misalnya mohon maaf, ada yang mungkin suami istri atau ya suami istri aja lah. Mungkin salah satunya itu memiliki salah satu penyakit tersebut, terus yang satunya itu mau donor. Itu boleh enggak Pak? Sementara itu tidak diperbolehkan dulu. Makanya di dalam info consent itu kita ada tanyakan itu beberapa hal. Salah satunya ya mohon maaf ya, ditanyakan pernah berhubungan dengan pasien yang mempunyai riwayat 4 macam penyakit itu. Kemudian ada lagi yang ditanyakan untuk homoseksual, itu pun harus ditanyakan juga. Terus kemudian ada lagi yang biasanya jajan uduk-uduk. Nah, itu pun juga kita tanyakan untuk itu tujuannya itu kan untuk screening ya. Jadi kita mendapatkan darah yang betul-betul berkualitas. Jadi yang kita tujuan kita adalah si pendonor ini biar dia ngaku dengan sendirinya kalau memang dia pernah berhubungan seperti itu gitu loh. Jadi tujuannya memang yaitu tadi untuk mendapatkan darah yang berkualitas. Ya. Iya, oke. Ini satu lagi Pak, banyak yang bertanya juga. Teman saya itu sebenarnya ada yang tatoan Pak. Tatoan. Boleh enggak itu kalau mau donor? Tatoan itu boleh, tapi dengan satu syarat, tidak boleh lebih dari 10% dari luas badan. Oke. Nah, terus terakhir dia buat tato itu ada 2 tahun. Oh, jadi setelah 2 tahun baru boleh donor. Dari terakhir dia buat tatonya. Oke. Nah, yang biasa tato-tatoan, berarti mending ya monggo sih kalau itu namanya kesukaan ya monggo. Tapi seni kalau katanya donor gitu ya Pak. iya. Tapi kalau merokok enggak apa-apa ya Pak?
Merokok enggak apa-apa, Nggak tapi masalah. satu syarat, kalau pas diambil jangan merokok ya. Nanti bercampur asapnya. Iya. Oke. Nah, ini itu tadi kalau tato. Kalau mohon maaf sekali habis minum minuman keras itu gimana? Minuman keras itu es batu itu ya. Iya. Minum air bening, Pak. Minum air bening itu sama seperti obat. Dia masa tunggunya adalah 3 hari. Oke. Sama seperti itu. Oke. 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 Itu ya teman-teman persyaratan syarat. lengkap buat donor darah. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan datang ke PMI Kabupaten Kudus yang beralamat di depan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Kalau belum ketemu sama Pak Alif, dipaksa aja, minta aja ketemu sama Pak Alif. Gitu ya Kak Irma ya? Iya, benar. Oke. Cari sampai ketemu pokoknya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kembali lagi Pak Alif. Sama-sama. Iya. Ini mohon maaf kalau ada kurangnya lagi, kalau tambahnya bisa dikembalikan ke kita. Iya. Ini untuk sobat pok kami. Oke, mulai sekarang jangan cuma jadi pendengar setia Pokami aja ya, tapi kalian juga harus jadi pahlawan darah buat orang lain. Karena hanya butuh 15 menit untuk jadi pahlawan Pahlawan kemanusiaan. Oke. Gitu ya. Saya Irma Rafika, Saya Irastiani. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.